Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was-sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Malam ini kita lanjutkan kembali ngaji kita dari kitab Nida'atul Rahman li Ahlil Iman, tafsir ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan sekarang kita lanjut pada ayat 156 dari surah Ali Imran. Tentang apa? Tentang la tatashabbahu bil kafirin wa aminu biqada'illahi wa qadarihi. Janganlah kalian menyerupai orang-orang kafir, wa aminu biqada'illahi wa qadarihi, dan berimanlah kepada qada dan takdir Allah, qada dan qadar Allah. Ya, 156 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Hai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina kafaru, janganlah kalian seperti orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Orang-orang kafir atau orang-orang munafik. Di sini digabungkan antara orang kafir dan orang munafik. Kenapa digabungkan antara orang kafir dan munafik? Karena orang kafir dan munafik kembalinya sama-sama di neraka. Ya. Apa katanya? Yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, maka mereka katakan kalau mereka tetap di rumah bersama tentulah tidak mati. Ya, kalau kalian keluar rumah nanti meninggal. Kalau kalian berperang nanti meninggal. Udah, pokoknya di rumah saja. Gitu maksudnya. Jangan sampai kalian berkata seperti itu. Kenapa? Karena akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat dalam hati mereka. Padahal Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Ini anggapan orang itu kalau perang pasti mati. Anggapan orang kalau keluar rumah mati, di rumah enggak mati. Ternyata yang di rumah juga mati.
Ya, nah inilah yang kemudian Al-Quran ingatkan kita tentang yang pertama, la tatashabbahu bil kafirin. Jangan menyerupai orang-orang kafir. Namanya tasyabbuh. Namanya tasyabbuh. Yang kedua, wa aminu bi qada'illahi wa qadarihi. Imani segala sesuatu di alam semesta ini pasti ada qada dan qadarnya Allah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk pada pembahasan poin pertama tentang la tatashabbahu bil kafirin. Jangan kalian menyerupai orang kafir. Tasyabbuh. Apa yang dimaksud tasyabbuh di sini? Sebenarnya tasyabbuh itu maknanya secara bahasa adalah menyamai, menyerupai, mencontoh, itu namanya tasyabbuh. Jika dibawa kepada paham agama, maka tasyabbuh adalah meniru, ya, mencontoh perbuatan, perilaku, tutur kata, cara berpakaian, cara ibadah, cara beragama suatu kaum. Itu namanya tasyabbuh. Nah, meniru suatu kaum, tasyabbuh pada suatu kaum itu ada dua. Yang pertama, meniru kaum yang mulia, yang baik, yang taat, yang soleh, maka terpuji. Yang kedua, meniru, mencontoh kaum-kaum yang dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, musuh Allah dan Rasulnya, maka itu tercela. Contoh yang pertama, sebagaimana ucapan Al-Imam Syafi'i, tasyabbahu, tirulah mereka orang-orang soleh, para sahabat-sahabat Nabi, gitu ya. Karena dalam mencontoh dan meniru mereka, falah, ada keberuntungan, kemenangan. Maka setiap kali kita dengar ada sosok seperti Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, ya, kemudian Abdullah bin Ruaha, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Waqqas, sering kali penceramah, ustadz, mubalik mengambil contoh-contoh manusia-manusia yang soleh, manusia surga. Untuk apa kok diambil contoh? Supaya kita niru hidup mereka, niru cara berpakaian mereka, meniru tutur kata mereka, meniru ibadah mereka. Nah, meniru orang-orang begini kemuliaan. Bagus, ya. Itu tasabuh yang bagus, yang baik. Ada yang tercela, yaitu tasyabbuh bil kafirin, meniru orang kafir. Baik dalam keyakinannya. Maksudnya keyakinan di sini dikatakan iyyakum, kata Syekh Abdul Ati Buhairi, hafizahullah. Apa kata beliau? Iyyakum an tatashabbahu bil kafirin alladzina la yu'minuna bil qadar. Awas, hati-hati kalian orang muslim, orang beriman. Jangan sampai meniru orang-orang kafir, di mana orang kafir itu biasa tidak percaya kepada takdir. Ya, wala yud'inuna limasyiati khaliqihim. Mereka enggak meyakini Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu, sehingga ucapan orang kafir itu di zaman itu adalah kalau diajak berperang atau kemudian keluar dari rumah, entah berdagang entah apa, mereka katakan udah di rumah saja, kalau keluar kamu pasti mati, kalau ikut perang kamu pasti mati. Padahal coba lihat, nggak semua yang perang meninggal, malah jumlah yang perang dan yang mati gugur lebih banyak mana, yang hidup atau yang mati? Lebih banyak yang masih hidup. Itu menunjukkan bahwa perang bukan penentu ajal seseorang. Ada yang berperang berpuluh-puluh kali peperangan, tapi ternyata meninggalnya bukan di medan perang, matinya di atas ranjang. Contoh panglima besar yang dimiliki Islam, nggak pernah kalah dalam perang, namanya Khalid bin Walid. Perang berpuluh-puluh kali perang, ya, berhadapan dengan
dengan bahaya sudah berpuluh ratus kali. Tapi ternyata wafatnya malah di atas ranjang, ya kan? Abu Bakar Siddiq berperang berkali-kali bersama Nabi, 47 kali peperangan waktu Nabi hidup, ditambah lagi beliau setelah jadi khalifah. Tapi wafatnya Abu Bakar Siddiq di mana? Di atas ranjang. Jadi ada orang yang tidak ikut perang, tidur saja di rumah juga ternyata mati juga. Makanya ini salah satu kesalahan fatal, keyakinan orang kafir. Jangan sampai kita meniru. Apa itu? Meyakini seolah-olah bahwa kalau kita lari dari peperangan atau bahaya nggak akan mati. Padahal sebenarnya mati itu di mana saja bisa terjadi. Maka Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada pasti akan mengalami mati meskipun kalian bersembunyi di benteng-benteng yang kokoh. Ada pula tasyabuh yang kedua, ini keyakinan ya, fatal nih keyakinan ini. Keyakinan yang kedua, tasyabuh yang kedua sama, tasyabuh pada perbuatan, perilaku, cara berpakaian orang kafir, maka itu pun diharamkan kalau menjadi ciri khas mereka. Suatu hari Adi bin Hatim datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil masih memakai kalung salib. Maka Rasul tanya, ini apa wahai Adi? Cuma aksesoris saja ya Rasulullah. Maka kata Nabi, tidak boleh. Ya, kalau kamu sudah Islam maka tanggalkanlah syiar-syiar kekafiran. Nggak boleh. Ya. Makanya tidak boleh kita pakai salib. Karena itu salib kan simbol agama orang, simbol agama yang lain. Tidak boleh. Nggak hanya salib, apapun itu yang menjadi simbol agama tertentu. Karena setiap agama punya simbol. Semua agama punya simbol jemaah. Jadi simbol itu bukan kan cuma simbol. Loh, simbol itu menunjukkan keyakinan. Ya, agama Yahudi punya simbol. Apa simbolnya Yahudi? Apa simbolnya Zionis? Itu bintang David. Bintang apa? David. Ya, itu simbolnya mereka. Maka kalau ada bintang-bintang David, wah itu berarti meninggalkan kesan bahwa di sini ada loh keyakinannya Yahudi, Zionis. Ajaran Hindu juga punya simbol, ajaran Buddha juga punya simbol, ajaran Nasrani juga punya simbol. Salah satunya adalah salib. Makanya para ulama itu dalam fatwa-fatwanya menjelaskan ketat itu. Apa hukum sholat jika ada salib? Kan dilarang, haram hukumnya, tidak boleh. Termasuk pakaian-pakaian jika ada salib itu tidak boleh. Awas ya, hati-hati. Saya sering ingatkan karena begini jamaah sekalian. Ya, ini sebagai sesama muslim kita juga perlu ingatkan. Kita perlu ingat bahwa penyebaran agama itu di semua agama dilakukan dari segala macam aspek, di semua agama. Gak hanya Islam ya. Semua agama itu punya keinginan untuk menyebarkan keyakinannya. Sampai penjajah yang datang ke Indonesia saja dulu kita belajar di bangku sekolah, paham tuh bahwa penjajah dari Portugis, dari Belanda ya datang ke Indonesia itu punya misi 3, gold, glory sama gospel. Ingin mencari sumber-sumber daya alam yang ada di sini, rempah-rempah, menyebarkan agama dan menguasai negeri. Itu tujuannya tuh. Jadi tetap ada misi menyebarkan agama dengan cara apapun itu. Maka semua agama punya keinginan untuk menyebarkan agama, termasuk Islam juga sama. Maka ada dakwah. Lewat cara apa? Macam-macam menyebarkan agama itu. Lewat sport, olahraga,
Nah, maka coba Anda lihat, hampir di semua olahraga, cabang olahraga apapun, ada simbol-simbol agama di sana. Ada simbol-simbol apa? Agama. Baik lewat olahraga, lewat fashion, lewat food, makanan, itu juga membawa simbol-simbol agama. Yang paling jelas lewat pendidikan, itu ada membawa simbol-simbol agama. Semua agama. Islam juga sama. Islam itu berusaha untuk menyebarkan agama lewat olahraga, menyebarkan agama lewat makanan, menyebarkan paham agama lewat pendidikan. Agama yang lain juga sama. Nasrani juga sama, menyebarkan agama lewat pendidikan, menyebarkan agama lewat olahraga. Coba Anda lihat simbol-simbol agama di cabang olahraga nampak. Bendera-bendera klub-klub sepak bola Eropa itu tidak lepas dari yang namanya salib. Coba Anda cek bendera-bendera klub-klub sepak bola Eropa tidak lepas dari yang namanya salib. Maka hati-hati, ingatkan anak kita ini. Ya, karena memang ada salibnya nampak besar betul di situ. Dan itu bagian dari sebenarnya yang dilarang, apalagi dipakai untuk sholat. Cek Anda, cek saja, misalkan buka saja pertanyaan Google, cari apa menurut fatwa ulama dunia atau fatwa ulama kalau sholat dengan pakaian yang ada lambang salibnya, apa hukumnya? Cek. Ada nggak bendera-bendera klub yang betul-betul menunjukkan lambang salib? Jelas itu. Ada nggak klub apa-apa? Jangan-jangan malah klubnya itu fansnya bapak-bapak. Ayo, ada nggak kira-kira? Ya, Pak Ketua yang nyebut pokoknya. Selain itu ada nggak yang lebih jelas banget itu? Gede lagi simbolnya. Ya, Anda bisa cek sendiri. Dan itu klub-klub hebat-hebat semua itu. Klub-klub yang pemainnya top-top semua, bintang-bintang dunia semua. Ya, jadi kadang itu tidak kita sadari. Padahal nyata, wong menyebarkan LGBT saja itu pakai sepak bola, Pak. Piala Dunia di mana itu yang kemarin harus pakai yang warna-warni pelangi itu di sebelum Qatar kemarin mana? Sebelum Qatar kemarin terakhir Qatar kan? Qatar pun sama. Qatar karena negeri muslim, mereka ingin lewat sepak bola ini mempromosikan agamanya, maka baru pertama kali di dalam sepak bola dunia Piala Dunia ada suara ngaji ya kemarin ya di Qatar ya, atau suara apa? Azan, suara azan. Karena semua apapun media bisa digunakan untuk menyebarkan agama. Ya, itu. Jadi ini kita juga perlu cermat. Ngefans sama pemain bola, ya boleh saja hobi nonton bola, boleh saja. Tapi juga ingat kita ada batasan-batasan yang kita tidak bisa langgar. Makanya yang sholat perhatikan anak-anak kita atau jangan-jangan kita ya kalau mau pakai baju bola ya baju bola Indonesia saja lah, aman, nggak ada apa-apanya itu. Kalau enggak ini Bayangkari FC. Bayangkari FC punyanya Lampung, aman itu, nggak ada apa-apanya, selesai itu ya, paling cuma ada tulisan namanya saja kan itu. Tapi kalau ada salib, karena salib ini simbol agama, Pak. Tidak boleh ya masalahnya. Itu ya, itu poinnya di situ. Baik, termasuk menyerupai dalam tutur kata dan sebagainya. Jangan sampai kita ini ikut-ikutan. Karena bangsa kita ini bangsa latah kadang. Ada kosakata yang viral terus cepat menyebar kemana-mana. Bisa jadi dalam kosakata itu ternyata ada slogan-slogan agama tertentu. Kita ini suka yang viral-viral dan suka latah. Ya, suka latah. Nah, kita ini sudah punya juga slogan-slogan dalam beragama. Ini poin yang pertama ya. Jadi jangan meniru tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Termasuk cara berpakaian. Ada pakaian-pakaian khusus yang itu menjadi simbol agama.
Ya, kalau memang itu pakaian general umum pada umumnya orang pakai tidak masalah. Seperti koko misalkan. Koko ini pakaian dari mana coba? Aslinya Cina lah. Tapi kan itu bukan simbol ajaran agama tertentu. Makanya namanya koko karena yang jualan koko. Kalau perempuan cici. Akhirnya kan sekarang kita pakai koko. Ke masjid pun pakai pakaian apa? Koko. Karena itu pakaian memang dari Cina, tapi bukan merupakan simbol agama dan sudah general di mana-mana orang pakai. Jadi tidak masalah. Kecuali dia pakaian yang memang menjadi simbol agama tertentu dan tidak dipakai sembarangan kecuali di tempat-tempat tertentu. Nah, itu yang kita tidak boleh juga menyerupai. La tatashabbahu bil kafirin. Itu ya. Kenapa? Karena wa innal mar'a ma'a man ahabba man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum berarti dia termasuk bagiannya. Dan seseorang akan dikumpulkan di akhirat bersama idolanya. Jadi silakan bapak idolanya siapa nanti dikumpulkan. Yang idolanya sama Kim Jong Un ya kumpul sama Kim Jong Un. Yang idolanya sama Fir'aun ya kumpul sama Fir'aun. Yang idolanya sama Namrud kumpul sama Namrud. Yang mengidolakan Rasulullah insya Allah kumpul sama baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Seseorang dikumpulkan bersama idolanya. Kan ini penting menanamkan idola ini. Saya setiap tahun ajaran baru sering kali tanya. Setahu saya selalu tanya pada para santri-santri itu. Karena menanamkan idola ini penting. Hari ini anak-anak kita ini kan kehilangan sosok idola, panutan. Ya, karena tadi minim literasi, orang tua juga minim pengetahuan untuk menjelaskan kepada anak siapa yang harusnya kamu dijadikan idola. Itu banyak orang tua nggak paham. Dan kadang mohon maaf Bapak Ibu, di rumah emak bapaknya juga tidak bisa membanggakan anaknya. Maka seorang ayah itu berhasil kapan? Ketika anaknya ditanya, kamu mau jadi apa nak? Mau jadi seperti ayah. Ah itu baru tuh berhasil tuh. Maka seorang ayah berhasil kapan? Ketika anak perempuannya ditanya, kamu nanti nak kalau besar mau nyari suami yang seperti apa? Anak perempuan yang mengatakan, aku mau cari suami seperti ayah. Wah, baru berhasil itu Pak. Nah kadang anak kita sendiri bingung. Ya, saya sampai gitu, ayo tirulah ayah bunda kak. Bingung juga, Ustadz, bapak kami tidak sholat. Bingung. Karena anaknya sendiri nggak bangga dengan orang tuanya. Bagaimana akan memberikan contoh keteladanan? Mak bapaknya saja nggak dibanggakan. Ini PR kita ya. Nah, awas nanti balik-balik silakan tanya ke anak. Kira-kira kita ini membanggakan atau enggak? Atau jangan-jangan takut menerima jawaban anak kita. Ya, mending nggak usah nanya. Mending nggak usah nanya. Daripada shock ternyata anak kita saja nggak mau sebenarnya punya bapak kayak kita. Dan nasibnya Pak, katanya punya bapak model begini. Allahu Akbar. Ya Rabb ya. Ini PR. Saya tanya sama mereka, sebutkan 6 manusia surga, sahabat Nabi pilihan yang dijamin masuk surga. Bingung Pak mereka. Saya tanya lagi yang kedua, sebutkan 6 artis Korea yang kalian tahu. Wah, nyebutnya nggak 6, bisa 10. Bisa 10. Karena sekarang trennya tren artis ini. Tren artis apa? Korea. Wah, coba anak kita. Kalau tidak percaya Bapak pulang nanti ke rumah tanya sama anak-anak. Siapa artis Korea yang kamu ingat nak? Wah, ceplang gitu hafal dia. Nah, terus habis itu tanya, siapa manusia surga yang kamu tahu nak? Bingung juga dia. Ya, mau nyebut ayahnya juga embuan masuk surga pada. Ya, manusia surga. Akhirnya kita ini hilang sosok seorang seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, manusia surga yang selalu memperhatikan rezekinya dan tidak mau makan dari yang syubhat apalagi yang haram. Kita kehilangan sosok seperti sosok manusia surga
Seperti siapa misalkan? Seperti Utsman bin Affan yang gemar bersedekah, membantu sesama. Coba. Jadi nilai-nilai itu hilang dari anak-anak kita hari ini. Jadi idolanya itu berpindah. Padahal kita ini nggak kehilangan apa? Idola, nggak kekurangan idola. Cuma problemnya umat Islamnya sendiri ya tidak mau mencari idola. Baik, berikutnya wa aminu biqadaillahi wa qadarihi. Imanilah qada dan qadar Allah. Qada artinya ketetapan Allah untuk seluruh yang ada di alam semesta ini sejak zaman azali. Dia tidak bisa berubah nih qada ini. Karena dia ada di Lauhul Mahfuz. Semua catatan takdir. Semua ya. Itu qadar apa yang terjadi pada makhluknya. Jadi qada itu ketetapan di Lauhul Mahfuz, qadar yang terjadi apakah harian, apakah pekanan, ataukah bulanan atau tahunan. Qadar takdir ini yang bisa berubah-ubah. Ya, bisa berubah karena doa, bisa berubah karena silaturahmi, bisa berubah karena berbuat kebaikan, bisa berubah karena sedekah, bisa. Takdir ini yang berubah, qadha tidak berubah. Itu bedanya qadha dengan takdir. Contohnya, ya jamaah Miftahul Iman misalkan. Jamaah Miftahul Iman misalkan. Yang namanya siapa sini namanya Pak? Mau siapa nih? Kasih contoh siapa nih sampelnya nih kira-kira nih? Ya, ada Pak siapa namanya? Kalau dia nggak rajin sedekah, di catatan takdirnya umurnya 45 tahun. Kalau rajin sedekah, panjangkan 65 tahun. Itu yang berubah takdirnya tuh di situ tuh dalam catatan takdir. Tengok-tengok dintenteni juga sedekah-sedekah. Sepateni selesai. Kalau dia nggak berbakti sama orang tuanya, umur 50 tahun. Berbakti sama orang tuanya 85 tahun. Wah, itu. Kasih itu kesempatan. Jadi itu makna takdir bisa dirubah enggak? Bisa. Pakai apa? Doa. Pakai apa? Sedekah. Pakai apa? Macam-macam amal soleh. Pakai apa? Silaturahim. Katanya silaturahim itu Ustaz menambahkan rezeki, panjangkan umur. Iya. Yang mana? Yang takdir tadi. Yang qadha enggak bisa berubah, takdirnya bisa berubah. Itu ya poinnya ya. Wallahu a'lam. Maka semua telah Allah tetapkan, termasuk ajalnya manusia. Ya, di sini disebutkan kisah nih dari apa namanya? Oh, hadis dulu ya, hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, Inna ruhal kudus, sesungguhnya malaikat Jibril, ruh kudus. Jadi ruh kudus itu kalau dalam agama kita adalah malaikat Jibril. Kalau di agama yang lain Nasrani ruh kudus ya Tuhan, ya beda ya. Nafasa fi ru'i, telah memberikan aku wahyu di dalam hatiku. Apa itu? Annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajalah. Sekali-kali tidak akan pernah mati satu jiwa pun kecuali rezeki dan ajalnya telah sempurna. Itu poin penting. Ya, kok ada orang yang wafat padahal kemarin ya, berarti rezekinya sudah habis. Kalau rezekinya masih ada, ya tidak akan mati dia. Itu poinnya, karena keyakinan bahwa setiap yang wafat mati pasti rezeki dan ajalnya sudah habis, sudah sempurna. Ini keyakinan kita. Dari situlah, dari hadis inilah kita tanamkan iman bahwa kalau begitu semua makhluk yang hidup ditakdirkan bernyawa oleh Allah pasti diberi rezeki. Pasti diberi rezeki. Yakinilah itu. Maka kita ini sebenarnya jemput rezeki. Karena rezekinya sudah ada.
tinggal mau ikhtiar mencarinya atau tidak. Wong semua yang hidup sudah ditentukan rezekinya. Sampai Imam Ibnul Jauzi itu cerita tentang kejadian nyata yang dia alami. Ada kucing ya dikasih makan pergi, kucing dikasih makan pergi, padahal udah dikasih makan kok minta lagi. Dan biasanya kucing itu kalau dikasih makan dia akan makan di tempat. Beda kalau dia mencuri. Kalau mencuri itu kucing pasti akan lari. Ya, kenapa kucing kalau curi makanan dia lari, tapi kalau kita kasih makan dia makan di tempat? Karena dia tahu yang kita kasih itu halal, yang dicuri itu haram, makanya dia lari. Ya, sama kayak pejabat-pejabat itu. Kalau ketahuan ngambil uang dia pasti lari. Kenapa lari? Karena dia tahu yang diambil itu apa? Haram. Enggak Ustadz, ada pejabat tuh ngambil tapi enggak lari-lari. Namanya ndablek berarti ya itu. Kucing aja tahu Pak. Coba Anda lihat. Kucing itu kalau makan ikan yang ada di bopet, yang ada di atas meja, enggak akan berani dia makan di tempat. Dia pasti apa? Lari dia. Takutnya. Beda kalau kita makan ya di tempat. Nah, Ibnu Jauzi tengok ini kucing udah dikasih makan, pergi lagi. Kasih makan, pergi lagi. Berkali-kali. Apa masalahnya ini kok pergi terus. Itu ya. Akhirnya diikutilah oleh beliau. Kok kucing ini kasih makan daging, bawa lagi kasih makan daging, diikuti dari belakang. Oh, ternyata dia jalannya jauh kucing ini. Masuklah ke celah-celah batu, ternyata makanan tadi itu dibuang sama dia ke dalam batu itu. Ditengoklah sama beliau. Ada apa di batu ini? Ternyata di batu itu ada binatang lagi yang sudah lemah betul butuh makanan. Coba lihat. Kalau memang takdirnya belum mati, meskipun sudah cengap-cengap, itu bahasanya ya, udah lemah betul. Kalau memang takdirnya belum mati, tetap Allah berikan apa? Rezeki. Meskipun itu teknisnya lewat makhluk Allah yang lainnya. Yakin itu. Binatang saja yakin betul ada selalu rezekinya. Makanya Nabi mengingatkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian betul-betul yakin tawakal kepada Allah, Allah pasti berikan rezeki, maka seperti yakin tawakalnya seekor burung keluar dari sarangnya. Coba tengok. Burung itu setiap pagi dia nggak pernah tahu apakah nanti pagi ini dapat MBG atau enggak, itu nggak pernah tahu Pak. Ditengok telur sudah menetas, ada 6 biji, anak kelaparan pagi-pagi, yang satu bilang ma, kata burung itu kan. Pernah Bapak tengok ada burung emprit stres karena telurnya 6-6-nya netas? Nggak ada. Tapi orang stres karena punya anak 6 banyak. Bayangkan coba. Anak berapa Pak? 6. Waduh pusing saya kata ya. Yang burung itu netas 6-6-nya nggak pernah stres. Padahal ada jatah makan MBG pagi kan gitu. Burung tuh nggak tahu. Pokok bismillah nak, mak keluar dulu ya. Kata si induknya. Pagi-pagi ini mau kemana mak? Nggak tahulah, cari makan. Rezeki. Moga-moga Allah kasih makanan. Entah ada di mana. Bisa jadi di atas gentengnya Bapak itu, bisa jadi ada di pohon ranting kelapa itu, bisa jadi. Yang penting dicari dulu nak. Tahan dulu ya nak ya. Kalau manusia itu mah enak nak jadi manusia. Pagi-pagi sudah dapat MBG nak katanya. Itu curhatan burung ke anak-anaknya. Dia nggak tahu kalau ternyata manusia juga ngeluh. Ya, kata Nabi, kalau kalian tawakal seperti tawakalnya burung, Allah kasih rezeki. Burung tuh keluar, pulang bawa makanan, kasih ke anaknya. Cukup nggak? Enggak. Ternyata setiap hari burung yang menetaskan telurnya mondar-mandir puluhan kali. Puluhan kali. Tawakal, yakinnya dengan takdir Allah. Saya bacakan kisah terakhir. Kita isya jam berapa Pak? Ini lewat berapa ini? Nggak kelihatan saya. Lewat berapa nih? 9. Isya lewat berapa?
Hah? 18. Oke, berarti 10 menit lagi ya. Waqad ruwiya, diriwayatkan alhamdulillah, anna Sulaiman alaihi salam, bahwa Nabi Sulaiman ini dalam kitab Hilyatul Auliya li Abi Nuaim ya, karya Al-Imam Abu Nuaim. Alhamdulillah saya juga punya kitab Hilyatul Auliya, tapi saya tidak bawa kitabnya ya. Imam Abu Nuaim meriwayatkan ini. Bahwasanya Nabi Sulaiman kana yatabaddalahu malakul maut fayajlisu ma'ahu fayuhadisu. Suatu hari malaikat maut menampakkan diri di hadapan Nabi Sulaiman, duduk dan ngobrol-ngobrol bersama Sulaiman. Karena Nabi biasa, Nabi-Nabi Allah tuh biasa berteman sama malaikat maut, Pak. Karena malaikat maut tuh kalau mau mencabut nyawa Nabi pasti minta izin dulu. Berteman. Nabi Dawud itu termasuk punya hubungan dekat, sering kali ketemu malaikat maut. Nabi Sulaiman juga anaknya termasuk. Kalau kita malah repot kalau punya teman malaikat maut. Ya, tahu-tahu kira-kira kapan malaikat maut takdir saya ini. Oh, kalau kamu mah tinggal 2 bulan lagi, stres malah kita. Stres ya. Fadakhala alaihi rajulun yauman. Tiba-tiba saat itu datang pula seorang laki-laki minal ayam wa malakul maut ma'ahu. Ada malaikat maut di situ. Maka kata malaikat maut memandang laki-laki ini dengan pandangan tajam, dipelototin gitu. Terkejut juga si laki-laki ini. Ini baru ada orang nengok saya, pandangannya mengerikan sekali. Malaikat maut juga nengok dia. Kejut begitu, pandangannya tajam banget. Akhirnya malaikat maut kemudian pergi dari tempat itu. Falamma madha malakul maut qala rajul. Ketika malaikat maut pergi meninggalkan Nabi Sulaiman karena datang laki-laki ini tanya kepada Sulaiman alaihissalam, "Ya Nabi Allah, man hadza?" Wahai Nabi Allah, siapa tadi yang memandang saya tajam betul pandangannya, melotot gitu. Qala Sulaiman, "Hadza malakul maut." Nabi Sulaiman mengatakan, "Oh, yang tadi itu malaikat maut kunjungan ke sini." Kenapa dia pandangannya tajam begitu? Saya juga tidak tahu, baru kali ini saya nengok dia memandang tajam begitu. Saking ketakutan laki-laki ini katakan, wa ilai innahu kana yanzuru ilayya nadhran syadidan. Saya ngeri banget dengan pandangannya. Fa uridu ya Nabi Allah an ta'mura ar-rih an tahmilani min huna ila aqsa biladil Hind. Kalau begitu ya Rasulullah, wahai Nabi Allah Sulaiman, tolonglah Anda kan punya kendaraan angin yang bisa membawa kemana-mana. Karena Nabi Sulaiman punya kendaraan angin di dalam Al-Quran ya, surat An-Naml, nanti dicek tuh ya. Tolong kalau begitu pindahkan saya dari negeri ini, saya tidak mau kalau ketemu orang seperti itu lagi, malaikat maut, takut banget saya. Ya sudah, maka dipindahkanlah dia ke negeri A. Sebutkan fa amara Sulaiman alaihissalam ar-rifa hamalatu ila aqsa bilad. Maka dikeluarkan dari sampai ke ujung negerinya Nabi Sulaiman. Keluar dia. Seneng banget ya. Nah, setelah itu kisah pun selesai. Nah, kemudian beberapa waktu berjumpalah malaikat maut dengan Nabi Sulaiman lagi. Nah, kata Nabi malaikat maut ditanya sama Sulaiman, "Ya malakal maut, ma kunta tanzur ila hadzal rajul nadhran hadidan." Saya mau tanya sama engkau, kenapa pada waktu itu ada salah satu rakyatku kau pandangi tajam banget sampai dia ketakutan. Alhamdulillah akhirnya saya pindahkan dia ke keluar negeri saya ini, di negeri A, lewat angin yang Allah sudah tundukkan untukku. Nah, kata malaikat maut, saya itu inni kuntu a'jab min amri. Saya itu heran pada saat itu. Apa yang membuat kamu heran? Li'annani umirtu an aqbidha ruhahu ba'da lahadat fi biladil haqs. Karena aku diperintahkan oleh Allah baru saja untuk mencabut si fulan itu di ujung negeri A. Tapi dia masih ada di negeri Anda. Gimana ceritanya? Saya diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa laki-laki itu di negeri A. Di saat yang sama dia masih ada di negeri Anda. Gimana ceritanya? Negeri A dengan negeri Anda ini jauh betul jaraknya. Maka saya heran. Nah, tiba-tiba saya tunggu di sana, kok datang angin bawa dia.
Datang angin bawa dia. Nah, kata malaikat, lah memang kamu takdirnya mati di sini. Iya, sampailah dia di negeri itu, meninggallah laki-laki itu. Maka akhir. Jadi Nabi Sulaiman juga, wah ini gara-gara saya berarti. Enggak, semua karena takdir. Fadhahabtu ilal makan al-muhaddad fawajadtuhu waqifan hunaka. Maka karena aku diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke negeri itu, aku pun pergi. Sampai di sana ternyata orang ini Anda lalu dibawa bersama anginnya Nabi Sulaiman. Apa poinnya? Al-hadar la yamna'ul qadar. Waspada, hati-hati, safety, tidak bisa menolak takdir. Nah, itu poinnya tuh. Jadi waspada boleh enggak? Wajib. Hati-hati boleh enggak? Harus. Safety mutlak harus. Maka orang naik motor pakai helm, orang naik pesawat terbang pakai safety belt, pakai jaket, pakai apa itu? Pelampung ada sudah disiapkan. Setiap kita mau naik kendaraan, terutama yang terbang, selalu ada briefing. Selalu. Untuk apa sih? Safety. Diberitahu mana cendera darurat, beritahu mana pantangannya. Oh, wajib yang seperti itu. Iya, tapi sehebat-hebatnya manusia melakukan semua bentuk pencegahan, waspada, kehati-hatian, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak akan pernah bisa lari dari takdir itu. Ini poin pentingnya. Al-hadar la yamna'ul qadar. Ya, bahwa hadar, waspada itu tidak bisa menolak takdir. Sehingga orang beriman kalau sudah dapat takdir, padahal dia sudah tempuh segala macam cara untuk waspada. Katakan qadarullah. Apa? Qadarullah. Jadi enggak perlu mengatakan lau annahu fa'ala kadza au kadza. Kalau kamu begini, coba seandainya kamu begini. Enggak akan. Coba seandainya kamu begini. Enggak, itu malah justru membuka pintu-pintu setan. Supaya kita ini enggak ridho dengan takdir. Udah, sekarang ada musibah, bencana di Sumatera. Sudah. Apakah pemerintah kita atau pejabat di negeri itu tidak tahu ada pembalakan di hutan? Mustahil nggak tahu. Ya, kalau sekarang banyak cerita orang pada nggak tahu, itu cerita yang lain. Tapi nggak mungkin dia berdiri sendiri. Pasti banyak orang yang terlibat. Sekarang terjadi, ya sudah. Qadarullah, tinggal bagaimana evaluasi. Kalau begitu setelah ini, ya jangan sampai mengalami kesalahan yang sama, selesai. Nah, yang lain-lain yang belum, termasuk Lampung, juga mesti waspada. Juga mesti waspada karena Al-Qur'an katakan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Ya, telah nampak kerusakan di darat, di laut karena perilaku tingkah manusia. Maka setelah itu liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah timpahkan mereka sedikit hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan agar mereka yarji'un, nanti kembali kepada Allah. Maka harusnya kalau sudah seperti ini nih, banyak taubat, banyak sadar. Gak ada yang tahu musibah ajal datang kapanpun itu. Gak ada yang tahu. Tuh poinnya ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Selesai? Belum bisa? Baik, saya tutup dengan hadis Nabi. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Ahmad dan Imam Ahmad. Ketahuilah, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan meleset.
Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang tidak Allah takdirkan untukmu tidak akan menimpa dirimu. Ini poinnya. Mau semua orang ya mencelakakan kita, kalau nggak ditakdirkan oleh Allah nggak celaka. Ya, saya sering bilang ya, ada orang dulu takut betul sama corona. Akhirnya dia hati-hati betul, mau salaman nggak mau, kasih duit saja dicuci dulu, ya kan? Saking takutnya. Ke masjid nggak bisa, takut. Itu ya, baru keluar rumah malah ditabrak mobil corona. Dia takut mati karena corona, ketabrak mobil corona. Takdir Allah bisa nampak siapapun. Maka di dalam Al-Quran itu ada kisah Nabi Hazkiel. Ada kisah Nabi Hazkiel. Jadi ada Nabi yang kisahnya diceritakan, namanya tidak disebut. Kisahnya ada dalam Al-Quran, tapi nama nabinya tak disebut. Ada yang nama nabinya disebut, tapi kisahnya tidak ada dalam Quran. Zulkifli, Ilyasa, namanya ada, tapi ceritanya tidak ada dalam Quran. Ada yang ceritanya disebut, nabinya tidak disebut. Nabi Hazkiel, Quran surat Al-Baqarah. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut. Apakah kau tidak melihat orang-orang yang keluar dari negeri mereka, jumlahnya ribuan banyaknya, ulufun, ribuan banyaknya, hadharal maut, mereka pergi dari negeri karena takut mati. Apa sebabnya? Di semua kitab tafsir disebutkan, ya, surah Al-Baqarah ya. Mereka tuh pergi dari negerinya karena di negerinya kena wabah penyakit taun yang mati sudah ribuan orang. Nah, terus keluarlah dari negeri itu ribuan orang juga supaya tetap bertahan hidup, karena kalau tinggal di negeri itu mati juga kita, ini kena wabah semua. Supaya selamat kita keluar dari negeri ini. Iya, keluarlah mereka sampai di sebuah negeri yang baru. Senanglah mereka, jauh dari wabah, kita sehat semua ya. Sampai di sana ternyata kena musibah, mati semua. Mati semua. Jadi ada orang kabur dari kematian, pindah ke tempat yang lain malah mati juga. Al-Baqarah. Wahum ulufun hadharal maut. Mereka ribuan takut mati, maka justru meninggal semua. Jadi yang di sana mati, ya di sini mati. Pelajarannya adalah ajal mati itu takdir Allah. Tidak ada kaitannya dengan sehat, tidak ada kaitannya dengan olahraga, tidak ada kaitannya dengan makanan. Maka yang muda pun mati, yang tua mati, yang sehat mati, yang sakit malah nggak mati-mati. Ada yang sakit dari dulu udah tunggu matinya, nggak mati-mati sampai sekarang. Setiap ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan-jangan ini Pak ini, bukan Pak itu, masih bertahan juga, juara bertahan Bapak itu. Sampai sekarang tidak mati-mati, malah yang mati orang lain, karena nggak ada kaitannya dengan sakit. Jadi semua qadarullah. Itu ya poin pentingnya itu. Tapi bukan berarti terus kita tidak hidup sehat, tidak olahraga, tidak. Itu kan upaya untuk bisa memperpanjang umur, upaya. Tapi jangan kemudian kita katakan, kalau kamu tidak olahraga nanti mati. Karena ternyata yang olahraga juga mati. Jadi itu poinnya. Imani bahwa segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiru wa atubu ilaik. Jadi kalau ada yang ditanya, Bapak kok sehat terus, umur panjang, apa rahasianya Pak? Oh ya, saya rajin jogging, saya ini enggak. Katakan pertama, alhamdulillah ini takdir dari Allah. Yang kedua baru jaga kesehatan Pak. Gitu ya. Gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.